subtemanya adalah Tuhan selalu terbukti kebenarannya dan tidak ada rencananya yang gagal. Jadi Amin. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan 14 ya. Nah, saya akan fokus dulu pertama tentang Yeremia dulu. Satu contoh nabi pembawa damai ya. Jadi saudara, eh, dia ada seorang nabi. Nah, apa yang dimaksud dengan nabi, saudara? Nabi itu adalah eh, memanggil, artinya Tuhan memanggil setiap orang untuk kembali kepada hukum dan perjanjian. Itu adalah tugas seorang nabi, saudara. Ya, jadi juru bicaranya Tuhan, penyampai suara Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya perlu menjelaskan sedikit tentang nabi ini, teman-teman, supaya Anda itu dikegerakan yang namanya light of transformation, whatever lah, banyak yang sejenisnya. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Nah, kebanyakan mereka itu sangat concern dengan kegerakan nabi, saudara. Ya. Dan seringkali bicara nabi ini terkenal di negara sana, nabi ini terkenal di negara sini, dan dia akan menyampaikan ini dan itu, saudara. Ya. Saya mau sampaikan, kita jangan sembarang mau terima, teman-teman, tentang statement-statement daripada mereka yang kita percaya di karunia nabi. Segala sesuatu itu harus diuji coba, saudara. Nah, saya ingin menyampaikan seorang Nabi Yeremia sebagai panutan kita, bagaimana beliau menjadi nabi pembawa shalom, saudara. Ya, ini sangat luar biasa, saudara. Saya harap ini menjadi pegangan teman-teman, bagaimana kita memahami tentang kenabian tersebut, saudara. Yeremia adalah seseorang yang betul-betul berbeda, saudara. Ya, Yeremia adalah nabi yang relevan. Relevan tuh sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Ya. Kenapa saya mau katakan demikian, saudara? Yeremia itu berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan apapun, konsekuensi atas kebenaran firman Tuhan. Jadi dia clear, saudara. Jelas firman Tuhannya. Mohon maaf ya, berapa banyak orang yang mengatakan nabi, tetapi seringkali menubuatkan tentang akhir zaman di Indonesia dan tidak pernah terjadi realisasinya, saudara. Karena yang disampaikan bukan the word of God, saudara, bukan kebenaran firman Tuhan. Yang disampaikan adalah satu intuisi, ya, secara feeling yang coba dikemas sebagai suara kenabian. Saya pikir bukan seperti itu, saudara. Tapi seorang nabi itu berani menyatakan the truth, kebenaran yang benar, kebenaran tentang firman Tuhan. Ya, itu yang harus disampaikan. Misalnya, seorang nabi dia akan berani mengatakan, celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Hai para hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bertobat. Sebab seringkali kita menjadi pendeta atau gembala yang lupa untuk pemberitaan Injil kerajaan surga. Satu jiwa bertobat, maka surga bersuka cita. Ada amin, saudara? Ya, kita bersyukur pemilu sudah berjalan, kita berbahagia. Tetapi tolong dipahami, surga hanya bersuka cita kalau satu jiwa mengalami pertobatan. Nah, itu namanya the truth, saudara. Dan sangat jarang sekali kita mendengar suara-suara kenabian seperti itu. Nah, kita lihat lagi secara singkat ya, karena ada beberapa topik yang saya ingin sampaikan dalam Yeremia ini sangat dalam, Bapak Ibu. Jadi, kalau dia seorang nabi, pertama, saudara, ini Nabi Yeremia itu menyampaikan satu nubuatan. Suara Tuhan, Israel akan dibuang 70 tahun. Tahu saudara, ketika Yeremia menyampaikan suara itu ayat-ayatnya sudah ada, Yeremia 25 ayat 1 sampai 4. Karena waktu saya tidak bahas, ya, tidak baca satu persatu. Waktunya tidak cukup. Lalu apa dampaknya, saudara? Dihina, dipukul, dikucilkan. Coba Anda bayangkan seorang nabi Yeremia menyampaikan kepada umatnya, kamu akan dibuang 70 tahun.
Dan beliau bicara kepada Raja Zedekia, akan datang orang Asyur, akan datang orang Babylon, dan kamu harus menyerah. Jangan melawan. Kalau kamu melawan, kamu akan mengalami kekalahan dan kamu akan mengalami kematian. Tapi kalau kamu menyerah, kamu hidup. Saudara, ini suara kenabian yang tidak bisa diterima oleh siapapun juga. Akibatnya, saudara, Nabi Yeremia diprovokasi oleh berbagai macam kalangan dan kemudian dihina, dipukul sampai dimasukkan ke dalam penjara yang ada di pelataran kota. You know, the Jeremiah prophet is really loneliness. Jadi Nabi Yeremia itu betul-betul sendiri. Ya, dia terkucil, saudara. Tidak ada satupun yang ingin mengajak pertemanan kepadanya. Dia loneliness. Dia mendengar suara Tuhan, saudara. Dan kemudian Nabi Yeremia pernah menyampaikan satu firman Tuhan. Terkutuklah hari lahirku. Kenapa, saudara? Karena ketika dia menyampaikan firman Tuhan, bukan pujian yang dia terima. Bukan sesuatu yang meninggikan dia atau sesuatu penghormatan. Tetapi justru dia mengalami pengucilan. Bapak Ibu dikasih Yesus Tuhan. Tetapi Yeremia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang terjadi. Dan memang terbukti. Nubuatannya benar. Ya. Nubuatannya benar, saudara. Nah, di tengah situasi kondisi seperti itu, maka Nabi Yeremia mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan di mana aku buang. Ya. Lalu Yeremia 29 ayat 11-nya, karena ayat 7 tidak bisa dipisahkan dengan ayat 11. Ya. Rancanganku bukan rancanganmu, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara kekasih, seandainya Anda dan saya menjadi Nabi Yeremia, atau seandainya Anda dan saya menjadi pengikut Nabi Yeremia, seandainya Anda dan saya ada di tempat itu, apakah Anda dan saya tidak bingung? Sebentar Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan tentang hukuman, ya, dan tiba-tiba menyampaikan bahwa kamu usahakan kesejahteraan di mana kamu dibuang. Dan rancanganku adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera. Saudara, saya pribadi, I really confused at those time. Saya betul-betul akan menjadi kebingungan pada waktu itu, saudara. Waduh, gimana nih gue punya bos? Bos, sebentar Anda mengatakan orang saya dibuang. Sebentar kau mengatakan ada rancanganmu yang penuh dengan damai sejahtera. Saya bingung. Pak Yeremia, apa yang terjadi, saudara? Tetapi itulah seorang nabi yang benar. Maksud saya, teman-teman, dari kesempatan kebenaran firman Tuhan ini, saya sungguh rindu teman-teman itu peka akan suara Tuhan. Mendengar telinga akan kebenaran firman Tuhan. Membuka pikiran akan firman Tuhan. Hidup dipenuhi Roh Kudus. Sehingga teman-teman tahu, tidak semua suara kenabian itu berasal daripada Tuhan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menangkap suara Tuhan untuk bangsa kita, saudara. Yang setuju dengan saya boleh kasih jempol, Bapak Ibu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menangkap suara Tuhan yang sesuai untuk Republik Indonesia ini. Bapak Ibu yang setuju boleh kasih jempol. Amin, saudara. Nah, itu bagian pertama, saudara. Lalu yang bagian kedua itu adalah kita akan masuk mengapa orang Israel harus dibuang 70 tahun, saudara. Ya. Kenapa orang Israel harus mengalami penderitaan seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Kita lihat sebentar di 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 9, teman-teman. Ya. Saya akan bacakan ayatnya buat Anda supaya waktu ya lebih memudahkan. Kenapa saya mau sampaikan ini, saudara? Supaya kita tahu semua jawaban itu ada di Alkitab.
Ya, eh, konsep pengajaran saya terhadap penafsiran Alkitab adalah Scriptura interpres Scriptura. Alkitab akan menafsirkan Alkitab. Ya, tidak ada yang bisa menafsirkan Alkitab, saudara. Alkitab sendiri. Apakah Ibu Eli bisa memahami pemikiran Nabi Yeremia yang 2500 tahun yang lalu sudah meninggal? Jangankan Nabi Yeremia yang sudah meninggal, jangankan Rasul Paulus yang sudah meninggal, teman-teman kita yang hidup saja kita mau memahami pikirannya nggak gampang, betul nggak? Tapi kalau Alkitab bisa Betul. menafsirkan Alkitab dengan baik, saudara. Ya. Jadi dalam satu Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 9, saya mulai dengan ayat 4 dikatakan demikian. Ya. Ayat 4 dikatakan demikian. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dan tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang di hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara kekasih, ini bukan sekonyong-konyong Tuhan tuh memberikan hukuman kepada orang Israel. Jauh hari, saudara, sudah dinubuatkan. Sudah disampaikan oleh Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub ketika Raja Salomo menabiskan bait Allah, saudara kasih. Jadi artinya, saudara, tidak ada sesuatu yang baru. Semua itu ada di dalam Alkitab. Ya, Bapak, Ibu, dan saya ingin tahu tentang daerah kita masing-masing. Bapak, Ibu ingin tahu apa yang Tuhan katakan untuk daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Dalam nama Yesus Kristus, saya percaya, jika para pelayan Tuhan di sana sepakat bersatu dalam doa, maka Tuhan akan berbicara kepada mereka tentang daerah mereka masing-masing. Ada amin, saudara? Amin. Ketika pemilu ini terjadi, saudara, teman-teman di daerah kami berunding, kita mengadakan ini dan itu. Saya bicara ke beberapa orang, tidak usah khawatir. Semua akan berjalan dengan aman. Yang perlu didoakan itu bukan pemilu, tapi setelah pemilu. Supaya semua program itu sungguh-sungguh masuk ke daerah kantong-kantong yang memang memerlukan dukungan tangan-tangan pemerintah. Sehingga akhirnya terjadi pemerataan transformasi ekonomi, kesehatan, pendidikan di seluruh negara Indonesia ini. Tapi persoalan nanti yang merongrong dan lain sebagainya, di dalam nama Yesus, Tuhan ingin berperkara buat bangsa ini. Saudara kasih, bukankah ini sebenarnya yang perlu kita doakan? Jenjang pendidikan terlalu jauh, Bapak Ibu, antara daerah perkotaan dengan daerah yang jauh dari Pulau Jawa. Anak saya, Yudea, SMA kelas 3, tapi dari kelas 2, anak saya sudah ditantang oleh gurunya untuk membuat satu presentasi yang tepat guna.
Bukan sekedar presentasi biasa, tetapi mereka membuat sesuatu dipamerkan, harus ada yang bisa dibeli terhadap presentasi mereka. Padahal mereka bukan sekolah menengah kejuruan, SMA pada umumnya. Mereka seringkali diminta oleh gurunya, siang hari diberi tugas, malam hari jam 12 diminta mengumpulkan tugas. Mentalitasnya sudah dibentuk sedemikian rupa, teman-teman. Tetapi di luar kita, di luar sana, pendidikan sangat jauh berbeda. Dan kita perlu berdoa supaya pemerintah kita memeratakan, saudara, pendidikan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, sehingga sungguh kita akan mengalami sebuah transformasi mentalitas, intelektualitas, dan spiritualitas. Teman-teman setuju dengan saya? Setuju. Amin. Amin. Nah, saudara kasih, akhirnya setelah Yeremia mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu, lalu kemudian Nabi Yeremia tahu persis tentang keberadaan orang Israel, maka akhirnya Nabi Yeremia menyampaikan satu perintah dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 7, Saudara, ya. Saya akan bacakan buat Anda, ya. Dikatakan di sini ayat 7-nya, ya. Ya, ayat 7 ini Bapak Ibu, ya. Saya highlight kuning, biru saja. Oke, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, kata kesejahteraan ini menggunakan bahasa Ibrani shalom, saudara. Tapi mohon maaf, kata shalom hari ini, terutama di Indonesia, bergeser jauh. Shalom hanya sekedar kata salam untuk orang Kristen. Shalom hanya sekedar kata salam untuk orang Katolik. Atau seringkali sama seperti hello. Shalom Bu Eli, ya. Shalom Papua, ya. Kalau tidak salah ada anak didik saya namanya Fani Ayu, dia sekolah di STTK Desi Bogor. Nah, saya pernah mengajar dia, ya. Beberapa kali ikut kelas saya. Kalau ketemu dengan kelas, saya mengatakan kepada para mahasiswa saya, Shalom. Sudah, Dad. Ya, ini Fani. Wah, Shalom Fani. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, ini just lip service. What is the meaning of shalom? Apa artinya shalom, saudara? Lama-kelamaan, shalom terdegradasi, saudara, menjadi sesuatu yang biasa saja. Meaningless, tidak ada artinya. Shalom, ya sama mungkin seperti teman-teman kita dengan bahasa Arab, Assalamualaikum, ya. Dijawab Waalaikumsalam, ya. Atau salam kebajikan, Bapak Ibu. Shalom itu jauh berbeda, saudara. Shalom itu pada dasarnya adalah, sebenarnya bagi orang Yahudi pada waktu itu adalah, shalom adalah mereka meminta perlindungan damai daripada Tuhan Yehova. Ya. Ada Tuhan itu bisa dikenal dengan nama Yehova, ada juga dengan Yahweh, dan juga ada sebutan dengan Elohim. Saya tidak mau terbatas dengan satu kata, Yahweh, Yehova, dan Elohim. Tiga-tiganya bisa dipergunakan. Mereka orang Yahudi mengatakan shalom supaya ada perlindungan daripada orang Jehovah, ya. Tetapi ketika mereka dibuang, shalom itu hilang. Mereka pikir sudah habis semuanya. Aku sudah dibuang ke negara Babylon, negara superpower, negara yang kuat sangat luar biasa. Rajanya Nebukadnezar. There is no hope. Tidak ada lagi harapan. Kita betul-betul terbuang. Tidak ada lagi shalom. Tidak ada lagi perlindungan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, orang Yahudi
pada waktu itu betul-betul sangat mengalami putus asa. Lalu apa yang dilakukan oleh Yeremia menghadapi semua itu, saudara? Kita perhatikan sebentar ayat sebelum kita membahas tentang arti shalom itu, saudara. Ya, Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki, carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, Nabi Yeremia menyampaikan kepada orang Yahudi, kamu bukan begitu. Ketika kamu ada di Babylon, kamu mengusahakan kebun. Ya, sering kasih. Mengusahakan kebun. Kamu buat tanah di sana produktif. Kamu buat tanah di sana maksimal. Saudara kekasih, bukankah ini merupakan warisan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayat 15, Kejadian 3 ayat pasal 18, di mana Kejadian pasal 2, Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa berbicara kepada mereka, beranak cuculah, kuasailah seluruh dunia ini, kuasailah segala isinya. Ya, berkuasa atas segala alam semesta. Pertama kali Tuhan itu meminta kepada orang Israel, kepada Adam dan Hawa maksud saya, mohon maaf, supaya mengusahakan tanah. Ya, sedemikian rupa tanah supaya produktif dan maksimal. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanah menjadi terkutuk. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan berfirman kepada Adam, susah payah kamu akan mencari nafkahmu, dan tanah akan tumbuh duri dan onak. Semua tanah terkutuk oleh karena dosa, saudara kasih. Tetapi ketika Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur-Kasdim menuju the promised land, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, saudara. Dan kemudian pada waktu itu Bapak Abraham mempunyai anak Ishak, dan Ishak mempunyai dua anak, yaitu Yakub dan Esau, di mana Yakub ini disebut Israel dan mempunyai 12 keturunan. Ya, sudah sepanjang perjalanan orang Israel ini penuh keahlian dengan berbagai macam pengolahan tanah. Ya, Dr. Van den End dalam bukunya Kerajaan Allah menjelaskan bahwa orang Israel yang dibawa oleh Nabi Musa itu jumlahnya kurang lebih 3 juta orang. Tetapi mereka itu mengusahakan tanaman, mengusahakan tanah. Maka Tuhan dalam perjanjian lama selalu berbicara kepada orang Israel, engkau adalah tanah kebun anggurku. Bapakkulah penguasa kebun anggur. Ya, selalu dihubungkan dengan tanah. Dan tanah itu adalah warisan daripada Tuhan. Tanah itu tidak bisa dijual. Karena itu ada tahun Yobel untuk mengembalikan mereka yang mengalami tanah-tanahnya diambil oleh saudara seimannya. Jadi saudara kekasih, Nabi Yeremia mengingatkan, menyadarkan orang Israel bahwa kamu di tempat nanti dibuang itu, kamu bukan lagi menjadi warga negara atau betul-betul orang terbuang yang tidak diperhatikan. Tetapi dengar orang Israel, kamu warga negara Israel, tinggal di tanah yang akan menjadi tempat kamu beranak cucu, bahkan kamu akan berusaha di sana, mengusahakan tanah dan lain sebagainya dengan penuh keberhasilan, dan aku akan memberkati engkau berlipat kali ganda, dan shalom ada dalam kehidupan orang-orang Israel. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, saudara. Sehingga akhirnya Nabi Yeremia berbicara kepada orang Israel. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota
di mana aku buang. Dan ini relevan, saudara. Saya Tony Andrian, keluarga saya lahir dari saya keturunan Tionghoa, ya, saudara. Tepatnya saya dari Mongolia. Nenek moyang saya datang ke Indonesia, dan saya sekarang ada di Indonesia. Dan saya bukan terbuang di Indonesia. Ini adalah tanah di mana saya berada. Dengan demikian, Yeremia 29 ayat 7 berlaku buat saya. Supaya saya memberikan shalom buat tempat di mana saya berada. Ada amin, saudara? Nah, apa yang dimaksud dengan shalom sebenarnya, saudara? Nah, saya coba mengambil studi kata, ya, semoga ini bisa memperjelas teman-teman memahami mengapa tadi saya katakan bahwa shalom ini sudah menjadi hal yang uh, lip service begitu ya. Hanya kata-kata ketemu orang Kristen shalom, tapi kita tidak pernah mungkin kita memahami makna shalom ini, tetapi kita tidak melakukan makna shalom ini, saudara. Dan kalau makna shalom ini dilakukan di dalam nama Yesus Kristus, kantong kekristenan tidak ada yang miskin. Kantong kekristenan akan mengalami satu kemakmuran yang sangat luar biasa. Kantong kekristenan akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. 12 mutiara itu sungguh-sungguh boleh nyata, saudara. Kata shalom di sini adalah completeness, soundness, welfare, peace, completeness, lalu saudara, health, prosperity, peace. Bapak Ibu. Jadi apa artinya shalom ini, saudara? Saya coba cari padanan bahasa Indonesianya. Completeness itu komprehensif, saudara. Lengkap shalom itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita mengatakan shalom, maka sebenarnya tubuh Anda sehat. Jiwa Anda kuat, saudara. Spiritualitas Anda penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Itu namanya shalom, Bapak Ibu. Ya. Shalom artinya keamanan, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan shalom Indonesia, maka Indonesia akan mengalami keamanan daripada perang. Ada amin, saudara? Indonesia akan mengalami keamanan yang luar biasa, saudara. Perlindungan Tuhan yang maha tinggi boleh nyata. Lalu kemudian, saudara, ada kepuasan kedamaian, ada persahabatan hubungan manusia dengan Tuhan, khususnya dalam hubungan perjanjian perdamaian. Saudara kasih, jadi betul-betul shalom itu, saudara, membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Langkah nyatanya, saudara. Ya, dari seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Ada 5 hal, saudara, yang saya ingin sharingkan kepada Anda. Langkah nyatanya. Kalau teman-teman percaya, Yeremia 29 ayat 7. Ya, usahakanlah, Tony Andrian, kesejahteraan di mana kamu berada. Ya, saudara. Dan ayat ini saya pikir boleh diucapkan oleh Anda masing-masing. Usahakanlah Eli Radia, kesejahteraan di mana Tuhan menempatkan engkau, di mana saja berada di bumi Indonesia ini. Ya, saudara, ini adalah sebuah profetik buat Anda dan saya. Apakah dengan pemikiranmu, dengan tanganmu, dengan segenap apa yang ada dalam dirimu, engkau sudah membawakan kemakmuran, saudara. Bukan sekedar lip service. Ya, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh, saudara, menyentuh spiritualitas, menyentuh mentalitas, dan juga menyentuh Bapak Ibu intelektualitas kita, saudara. Jadi betul-betul komprehensif, betul-betul lengkap. Ada 5 hal. Yang pertama adalah prioritaskan Tuhan. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Makanya Yeremia 29 ayat 7 itu harus saya gabungkan dengan Yeremia 29 ayat 11, teman-teman. Ya. Jadi sedikit saya jelaskan, mumpung masih ada waktu sebentar. Ya. Nah, ini Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengerti rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat teman-teman, Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini, nubuatan ini ketika orang Israel dibuang 70 tahun, saudara. Akan dibuang 70 tahun. Sepertinya ini aneh, teman-teman. Tapi perhatikan baik-baik. Ya, ini kerajaan Nebukadnezar, saudara. Babylon, superpower, saudara. Ya, jadi ini tamannya itu betul-betul, tamannya itu saudara seperti di atas langit. Saking indahnya, saudara. Antara satu benteng dengan benteng lain, saudara, itu dihalangi oleh sungai yang begitu dalam. Ya, bahkan temboknya itu, saudara, lebarnya itu bisa dihadiri oleh 2 atau 3 kereta kuda. Betapa besarnya, saudara. Artinya betapa amannya itu kerajaan Babylon dengan rajanya Nebukadnezar. Tapi teman-teman, saya mau tanya, apakah hari ini kerajaan Babylon ada? No. Hari ini Nebukadnezar ada? No. Gone. No more. Where is the superpower country? No more, saudara. Tidak ada lagi di dunia. Bapak Ibu, Israel semua dibuang 70 tahun. 2.500 tahun kemudian, 14 Mei 1948, berdirilah Israel Raya. Ada amin, saudara? Ya, artinya apa, saudara? Nomor 1, prioritaskan Tuhan Yesus Kristus. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan, saudara. Apapun juga rencana Anda, apapun planningnya LOT, kalau tidak salah tadi Ibu Eli ketika bergerak dalam kegerakan World Prayer Assemble, ya. Nah, Ibu Eli kalau tidak salah tadi Ibu Eli bersaksi bahwa saya disadarkan Tuhan, Yesus dinomorsatukan. Betul, Ibu? Betul, Ibu? Ya. Kalau Yesus hadir, semua rencana akan berjalan dengan baik. Betul nggak? Amin. Demikian pula hari ini, saudara. Shalom akan terjadi kalau Tuhan Yesus Kristus dinomorsatukan, saudara. Itu terbukti bagaimana Nebukadnezar, seorang raja, sudah tidak ada lagi. Sisa-sisa Babylon tidak ada lagi. Siapa yang tahu tentang Babylon? Siapa yang tahu negara superpower tentang Babylon, Nebukadnezar, generasi Z? Tidak ada yang tahu. Tetapi tolong teman-teman perhatikan Israel. Dari zaman Alkitab sampai zaman milenial, sampai zaman Z, semua tahu siapa Israel. Menunjukkan bahwa ketika Tuhan diagungkan, ketika Tuhan ditinggikan, akan memporak-porandakan segala sesuatunya, saudara. Saya pernah saksikan sedikit bagaimana ketika saya dalam dunia usaha, ya, saya betul-betul pernah mengalami satu kehidupan keterpurukan, saudara. Ya, bagaimana saya tidak mengerti. Saya ini doktornya bukan doktor teknik kimia. Saya doktor teologi. S1 saya Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. S2 saya Seminari Baptis. S3 saya dual degree PhD dari Biola University. Dan doktor teologi, saudara, yang dikoordinasikan oleh Sekolah Tinggi Injili Indonesia, Bapak Dr. Kris Marantika almarhum yang saya hormati. Ya, dosen saya Profesor Dr. Stanley Heath yang saya hormati, saudara kasih. Dan bagaimana Dr. Kris dengan kepayaannya, dia menggandeng Biola University sehingga pada waktu itu angkatan kami mendapatkan gelar juga PhD, saudara. Saya bukan orang kimia. Saya bukan seorang bisnismen lulusan sekolah dari luar negeri dan lain sebagainya, saudara. Saya belajar otodidak. Tapi ketika saya memanfaatkan pikiran saya bisa berhubungan bisnis dengan orang Jepang, saudara. Dan saya bisa dipercaya oleh orang Jepang, orang Korea. Kalau saya import barang, saya tidak perlu bayar dulu. Saya tidak perlu buka fasilitas LC, bank, dan lain sebagainya. Mereka bisa percaya kepada saya, dan saya bisa diberi kredit
3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tapi apa yang terjadi? Semuanya gone, saudara. Ketika saya memprioritaskan otak saya, pikiran saya, semuanya Bapak Ibu, menjadi hancur bisnis itu. Dan saya mengalami keterpurukan. Hutang yang besar. Saya tidak bisa bayar. Tetapi ketika saya memprioritaskan Tuhan, maka tangan Tuhan secara ajaib memutarbalikkan situasi kondisi. Saya bisa berjalan di atas air, di tengah situasi kondisi yang tidak menentu, menyelesaikan hutang piutang, dan akhirnya dengan hikmat daripada Tuhan, saya akhirnya mempunyai satu produk yang saya bisa kembangkan untuk mendukung pelayanan saya, saudara. Nah, di sini ada Fani, mahasiswi saya di SRT di mana saya menjadi ketua. Fani sendiri tahu bagaimana menjadi dosen. Ya, walaupun bergelar doktor teologi, mohon maaf, jangan berharap bisa mendapatkan income sesuai dengan apa yang sesuai dengan gelar, saudara. Kita tidak pernah memikirkan pendapatan. Ya, yang kita pikirkan kerajaan surga. Dan bagaimana Tuhan memberkati kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi saudara kasih, Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa kalau tidak memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, saudara, ini jari, saudara, ini tuh jari telunjuk, saudara. Ya, transformasi di Indonesia hanya terjadi, saudara, kalau ada wadah pemersatu. Wadah pemersatu, saudara. Ada banyak pemikiran-pemikiran satu dengan yang lainnya. Kita perlu wadah yang mempersatukan, saudara. Perlu teamwork yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan kendala di lapangan. Sehingga pada akhirnya, saudara kasih, shalom itu boleh terjadi. Ya, kita perlu wadah pemersatu. Satu contoh, saya bersyukur waket 3 saya, Bapak Elia Umbu dari Sumba, ya, kami teman baik, dan kemarin kami berbincang-bincang. Beliau mengatakan demikian kepada saya, Pak Tony, sekarang di Pulau Jawa ini, di daerah Jawa Barat, ada 6.000 orang Sumba. Kalau Pak Tony Andrian perlu urusan dengan orang Sumba, Bapak telepon saya. Saya bisa memberikan jaringan kepada mereka semuanya. Untuk duduk bersama, berbicara bersama. Saudara, perlu wadah pemersatu, saudara. Ya, Bapak Ibu, kembali kepada Israel. Israel tidak sama dengan kita. Anda dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan yang selamat, tapi Israel Judaisme. Tapi tolong Anda perhatikan, di seluruh dunia, ikatan Yahudi begitu kuat. Ya, mereka saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Bagaimana dengan kekristenan? Belum tentu ada persatuan, saudara. Maka ini seperti telunjuk, ini seperti pistol, Bapak Ibu, ya, yang menembak, ya. Artinya apa, saudara? Ini adalah ujung tombak. Ada banyak orang pintar di Indonesia, tapi kalau tidak ada wadah pemersatu, semuanya akan menjadi sia-sia, saudara. Saya mendengar beberapa teman-teman bisa membuat anggur untuk untuk perjamuan, saudara. Ya, bisa membuat anggur dari pisang, dari nanas, ya, fermentasi madu dengan buahan tertentu, kemudian menjadi anggur merah. Tapi coba teman-teman pikirkan, apakah fasilitas ini sudah bisa mempersatukan satu? Apakah ada wadahnya? Banyak orang yang belum tahu. Ya, Papua terkenal dengan buah merah. Saya masih ingat pada waktu itu saya pernah ikut seminar bagaimana buah merah itu nanti akan dikumandangkan menjadi sabun dan lain sebagainya. Sesuatu yang menjadi terobosan, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, wadah pemersatu ini belum ada. Saya tidak tahu
Apakah kita akan menjadi wadah pemersatu? Berbagai macam organisasi. Ya, mungkin di kota Bandung, saya rindu. Saya ingin tahu siapa wadah pemersatu orang Papua. Anak-anak Papua. Sehingga saya bisa diskusi dan lain sebagainya. Mungkin ada wadah pemersatu orang Kupang. Di kota Bandung, ada wadah pemersatu orang Nias. Saya ingat pada waktu itu, salah satu murid kami yang sudah lulus, karena Tuhan izinkan, anak kami ini, anak rohani saya ini dipanggil Tuhan, karena kecelakaan. Dari Nias. Saya telepon ibu bapaknya. Dan ibunya dengan menangis mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, tolong bawa jenazah anak saya. Dalam kurun 2-3 hari, saudara, kami sanggup mengumpulkan uang puluhan juta. Termasuk ada kegerakan orang Nias Bersatu. Hari itu, saudara, saudara Selamat Gea, badannya sudah dibungkus rapi. Lalu kemudian dimasukkan ke peti mati yang betul-betul kedap untuk bau dan lain sebagainya. Masuk ke pesawat, lalu dikirimkan ke Pulau Nias dan sampai kepada rumah ibu bapaknya. Dan ibu bapaknya telepon saya dengan menangis. Pak Pendeta, terima kasih. Kami tidak menyangka anak saya kembali utuh ke Pulau Nias. Saudara, kita perlu pemersatu. Wadah pemersatu. Yang betul-betul satu visi, satu tujuan, saudara. Seperti orang Yahudi ini. Hari ini, orang Yahudi berjaya. Karena mereka betul-betul bersatu. Yang ketiga, saudara. Ini, saudara. Itu paling tinggi, Bapak Ibu. Kalau dari jari ini paling tinggi. Apa fokus kita, saudara? Prioritas kita itu apa, saudara? Daerah kita masing-masing ini prioritasnya apa? Apa yang menjadi kekuatan itu, saudara? Ya, saya percaya ada 7 gunung. Tetapi gunung yang mana yang akan kita kembangkan untuk daerah tertentu, saudara? Saya kuat dalam misi pendidikan. Saya sudah pergi ke Pulau Sumba. Ya, beberapa kali ada 3 desa yang saya bangun di sana. Desa Prejing, Desa Galimana, Desa Kadoku. Sebelum COVID. Ya, saya sudah pergi ke Pulau Rote. Ya, prioritas saya misi pendidikan. Kami membangun TK di sana, taman kanak-kanak. Dan ada 10 guru yang kebingungan dengan honor tiap bulan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya kontak beberapa teman. Ya, saya menjadi wadah pemersatu. Dan akhirnya beberapa teman saya siap mendukung honor daripada guru-guru TK 1 bulan 500.000, lalu dalam 1 bulan itu 5 juta, dan itu terus berlangsung sampai kurang lebih 3 tahun. Bagaimana dengan tempat saya menjadi wadah pemersatu? Ya, saya kumpulan teman-teman dan kami membangun 1 ruang SD, saudara. Sehingga anak-anak Pulau Rote setelah TK mereka bisa masuk ke dalam kelas 1 SD, saudara. Misi dan pendidikan. Lalu saya kumpulkan teman-teman di sana untuk nanti next step, yaitu di bidang marketplace, saudara. Prioritasnya apa yang menjadi kekuatannya, saudara? Ya, apa yang menjadi fokus di sini, Bapak Ibu? Saya bersama dengan teman saya, orang Indonesia, ketemu dengan saya di Amerika. Hari ini beliau ada di Indonesia. Dan saya katakan, ayo bro, kita berjejaring. Ya, akhirnya teman saya berhasil menggabungkan misionaris dari Amerika, fokus kepada pendidikan. Ya, untuk mengupgrade para pendeta yang tidak mengecap sekolah. Ya, pendeta perlu belajar banyak hal. Lalu akhirnya kami membuat kurikulum. Ya, pendidikan ada kurang lebih 17 subjek yang kami ajarkan. Non-gelar. Tapi dengan metode kurikulum ini, kalau mereka pergi belajar ke STT lain pasti diterima. Karena yang datang ke kita adalah doktor-doktor dari Amerika, saudara. Yang punya hati. Fokusnya adalah pendidikan. Ya, mereka datang ke sini, ke Indonesia 1 bulan 2 kali, saudara. Ya, 3-4 hari mereka mengajar kemudian pulang. Ya, mereka datang lagi 3-4 hari kemudian pulang, bergantian satu dengan lainnya, saudara. Itu namanya kekuatan ini, Bapak Ibu. Ya,
Kekuatan itu perlu, saudara, ya, fokus prioritasnya kemana, saudara? Kita mau kekuatannya kemana? Tidak bisa kita memegang semuanya. 1000 langkah ditentukan satu langkah di depan ini, saudara. Dan ketika tadi saya katakan pemersatu berjejaring ini, saya percaya persoalan yang akan dihadapi oleh kita semuanya akan ada solusinya, saudara. Saudara, yang keempat ini saudara, dengan singkat saja ya, karena nanti mungkin kalau ada teman yang mau menambahkan silahkan, ya. Yang keempat ini saudara seperti orang menikah, saudara. Ya. Ada cincin kawin di sini, saudara. Ini covenant, ikatan. Bukankah kita semua belajar dari Alkitab? Ada perjanjian Abraham dengan Bapa Surgawi, ada perjanjian Nabi Musa, saudara, melalui hukum Taurat. Sekarang perjanjian kita dengan Yesus Kristus, namanya kasih karunia. Satu hukum yang disimpan dalam hati kita. Alkitab mengajarkan ikatan, saudara. Covenant, saudara. Jadi artinya Bapak Ibu, perlu ada ikatan, saudara. Perlu ada covenant antara satu dengan lainnya, saudara. Lewat pendidikan yang tepat guna, Bapak Ibu. Ya. Dengan marketplace yang tepat guna. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan hari ini, persoalan gula aren, ya, itu ada di Indonesia Timur, saudara. Di Pulau Rote, di Papua juga saya yakin ada. Lalu kemudian juga di Pulau Sumba, saudara, ya. Kemudian minyak kelapa, Bapak Ibu, ya. Itu semua tuh ada di daerah Indonesia Timur, saudara. Dan tahukah teman-teman, teman saya dari daerah Indonesia Timur, ya, dia pembuat roti, rotinya terkenal luar biasa, ya, sangat apa namanya, ekonominya betul-betul melejit luar biasa, saudara. Dia seorang pendeta, suami istri, tetapi Tuhan izinkan mereka berusaha dan betul-betul menjadi roti papan atas, saudara. Lalu beliau ngomong begini sama saya, Pak Tony, tahu nggak sebenarnya roti itu yang bagus itu bagaimana membuatnya? Pakai minyak kelapa. Oh, saya katakan bukan minyak sawit, bukan minyak kelapa. Saya menggunakan minyak kelapa yang mahal, saudara. Ini tuh covenant tuh jaringan network, Bapak Ibu. Di Pulau Sumba dari dulu terkenal dengan minyak kelapa, apalagi di daerah Lamboya, saudara. Tetapi mereka bingung jaringan, sehingga mereka tidak bisa memasarkan, Bapak Ibu. Gula aren sekarang lagi naik daun, ya. Semua orang mengatakan jangan makan gula putih, jangan minum gula putih, karena itu akan menambah kolesterol dan lain sebagainya. Gantilah dengan brown sugar, gantilah dengan gula aren, ya. Tuhan pernah izinkan saya pergi ke Amerika beberapa kali, saudara. Dan saya pernah masuk ke dalam museum coklat KitKat, saudara. Dan ketika saya dengan istri saya datang ke sana, di museum itu dijelaskan tentang coklat yang berasal daripada Manado, ya. Dan berbagai macam lagi dari bumi Indonesia. Tetapi yang terkenal di sana, KitKat coklatnya. Ya, saya belum pernah ketemu coklat dari Papua. Coklat dari mana, saudara? Saya tidak mengerti. Kenapa demikian? Yang keempat ini, saudara, covenant, jaringan satu dengan lain. Kita perlu membuka diri, saudara kekasih. Ya, membuka diri. Mulut kita harus berani merekomendasikan. Teman-teman, tolong Anda hubungi Bapak Anu di daerah sana. Mereka terkenal dengan ini. Coba kalau kamu butuh ini, beli ke sana. Ini alamatnya dan lain sebagainya. Lalu kita telepon juga teman di sana. Pak, aku sudah ngomong ya, produk Bapak ke orang ini. Ini nomor teleponnya. Silakan Bapak hubungi. Sebenarnya kita sedang mengadakan shalom. Belum tentu saya dapat komisi. Nggak perlu mikirin dulu komisi. Kita berjejaring, saudara yang kasih. Dan saya percaya transformasi ini bisa berjalan dengan baik, saudara. Seringkali kita mengadakan event, ya, berkumpul mana, cari sponsor bersama, ya, di sebuah tempat, entahkah di Jakarta kah, entah di manakah, kita gerai,
gelar seluruh produk yang ada. Ya, kita undang teman-teman kita dan lain sebagainya yang bisa membantu jaringan ini, saudara. Ya, yang kelima, saudara. Ini kelingking, saudara. Memang kelingking ini, kalaupun saya bawa Alkitab, saudara, saya bisa pegang ini tanpa jari kelingking, teman-teman. Ya, saya bisa pegang ini, ya, mug buat minum saya tanpa jari kelingking, saudara. Sepertinya kelingking ini tidak ada gunanya, saudara. Tapi Alkitab mengatakan, setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Ada amin, saudara. Setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Ya, Bapak Ibu, saya memang tidak menjelaskan tentang seluk-beluk usaha saya, tetapi saya ingin menjelaskan seluruh kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ya, yang saya percaya relevan, sangat tepat untuk kita gunakan dalam kegerakan transformasi Indonesia. Mari kita berdoa, saudara, sebelum saya serahkan nanti kepada Ibu Eli. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan buat Engkau, Yesusku. Saya secara pribadi sudah menyampaikan Yeremia 29 ayat 7. Karena itulah fokusnya. Dan aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, supaya lewat kebenaran firman Tuhan, betul-betul Tuhan Yesusku, kami menjadi manusia Kristen pembawa shalom. Dengan 5 perkara yang kami lakukan. Memprioritaskan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kami. Yang kedua, kami menjadi wadah pemersatu. Membawa damai. Kami ingin mempersatukan semua teman-teman kami. Khususnya bagi mereka yang seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami ingin menguatkan, memprioritaskan fokus kami kepada sesuatu. Sehingga sungguh bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya jaringan demi jaringan akan terbangun. Dan kami mau setia dalam perkara kecil. Apapun yang menjadi tugas kami akan selesaikan sampai garis akhir. Nama Yesus Kristus dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Kita sungguh sangat diberkati ya. Luar biasa pemaparan daripada hambanya pada malam hari ini. Ayat-ayat firman Tuhan yang dibagikan dan makna atau kebenaran yang terkandung di dalamnya. Puji Tuhan. Ya, sangat relevan tadi ya. Dengan apa yang kita sekarang coba bangun. Tadi Bapak kasih semacam ya istilahnya wadah pemersatu ya. Nah, melalui LOT ini Pak, Light of Transformation. Mungkin waktu kita lagi ada pertemuan ya di Zoom meeting atau ya pertemuan diskusi LOT, Bapak juga mendengar kami selalu sharing ya, menyampaikan kepada teman-teman yang menghadiri latar belakang daripada kegerakan ini ya, diawali dengan satu kerinduan sama tadi ya, bagaimana kita sebagai tubuh Kristus di Indonesia bisa bersinergi untuk membangun kesejahteraan ya, tadi kata shalom sangat luar biasa, kesejahteraan untuk Indonesia, kesejahteraan Indonesia berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Jadi itu yang menjadi latar belakang kita, alasan kita untuk melakukan kegerakan ini. Dan kita baru memulai sekali Pak, benar-benar kita baru mulai sekali. Walaupun yang kita ajak kemudian adalah mereka-mereka yang kita kenal ya, sebagai ya rekan pelayanan atau kita kenal dalam jejaring ya, mungkin selama ini sudah mulai ada melakukan semacam koneksi atau kerjasama kecil-kecilan, dan kita tahu mereka adalah orang yang punya hati ya, banyak atau ada juga yang bergerak di 7 gunung ini kita sebut begitu, namun mereka belum punya kerinduan untuk berjejaring untuk ya melayani bangsa ini, tanda kutip Mbak ya. Ya tapi mereka masih business oriented, mereka masih fokus kepada katakanlah apa yang mereka punya ya, tidak terbiasa dalam hal tadi
percaya kepada yang lain atau mau tadi tanpa komisi ya untuk memberitahukan atau mempromosikan bidang-bidang yang lain untuk mereka semuanya bisa mengambil manfaat bersama-sama. Jadi Pak, apa yang Bapak sampaikan pada malam hari ini, itulah kerinduan hati kita. Kiranya ke depan wadah ini akan menjadi wadah pemersatunya, seperti itu ya. Menjejaringkan, mengkoneksikan, mempertemukan supply dan demand. Jadi sembari jalan, ketika kita melakukan upaya-upaya masih tahap sosialisasi sebenarnya, tapi sekaligus ada diskusinya begitu, kita juga sedang membuat satu konferensi ya, karena dalam wadah pemersatu ini kita baru memulai bersama-sama Pak ya. Jadi kita ingin sekali menyatukan paradigma kita atau persepsi kita atau kita punya mindset ya kepada definisi ataupun goal kita bersama nanti. Jadi supaya bahasanya senada, kira-kira begitu ya. Karena tadi Bapak juga udah bilang banyak sekali gerakan-gerakan seperti ini yang Bapak juga udah ketemu sebelumnya di mana dalam perjalanan waktu ya, tahun berapa dan sebagainya. Karena itulah kita rindu ada bikin konferensinya ya. Tadi kita waktu ada meeting begitu saya ingat Pak Tony, saya undang aja ya, kata siapa tahu nanti Pak Tony juga tertarik. Saya tahu sangat sibuk ya. Tetapi sekiranya Pak Tony lebih tertarik kepada hal-hal yang konkret saja yang akan kita kerjakan bersama-sama untuk kita katakanlah apa ya, kita gali, kita lihat kebutuhan-kebutuhannya, tentu sangat senang sekali. Karena sebenarnya dari berbagai diskusi yang kita udah pernah adakan, itu ada beberapa dari saudara-saudara kita ya di daerah-daerah yang misi yang membutuhkan sekali dukungan, pementoran, pendampingan, informasi, dan juga resources, dan juga knowledge ya untuk bidang-bidang yang sangat mereka butuhkan sebagai jembatan atau untuk membangun ekonomi atau pemberdayaan masyarakat di daerah mereka masing-masing. Nah, tadi mengingat apa yang Bapak sudah kerjakan di NTT gitu mendengarnya ya, NIAS ya, dan tadi Bapak udah singgung bikin training, upgrade pendeta-pendeta, bikin sekolah, TK, SD gitu. Itu yang sekarang juga kami secara ya apa ya, kami mulai dari apa yang kami bisa lakukan, dari apa yang ada untuk mulai membangun rumah baca di sini Pak. Itu kalau untuk komunitas kami, saya di sini ya. Di Saya Papua memang maksudnya? tugas, Maksudnya di Papua, Bu Eli? ya di Papua Pak. Oke, oke. Saya di sini sebenarnya tugas utama saya di sini koordinator doa di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Tapi dalam keseharian kami juga melihat apa yang kami bisa perbuat ya Bu untuk Eli, sebentar. ya silakan Pak. Bu Eli, maaf, sebentar. Saya teringat sesuatu, saya pikir ini perlu saya sharingkan. Ya silakan Pak. Ya, begini Bu. Sebenarnya kegerakan saya ini, saya diinspirasi oleh satu tokoh Alkitab pada waktu abad 14 ya. Namanya Matteo Ricci, Bu. Jadi Matteo Ricci ini dari satu kegerakan Katolik, Jesuit Katolik ya. Nah, pada waktu itu abad 14 itu memang semua orang Kristen disebutnya Katolik ya. Tidak disebut dengan Protestan. Protestan itu 1517. Itu pada waktu Martin Luther ya mengadakan sebuah kegerakan memprotes tentang berbagai macam kebijakan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, Matteo Ricci ini datang ke China. Jadi pada waktu itu China itu tidak seperti saat ini, banyak sekali kekurangan. Matteo Ricci datang ke China menggunakan pakaian seperti kaum papa ya, yaitu baju abu ya, yang dikenal dengan sebutan weisho atau biksu ya. Tetapi dalam perkembangannya Matteo Ricci ini tidak diterima. Akhirnya beliau mencari tahu kenapa tidak bisa diterima. Akhirnya Matteo Ricci itu mengubah penampilan menjadi orang Mandarin. Ya, Mandarin itu pakaiannya berbeda. Nah, seperti apa namanya, kelas atas, berwarna dan lain sebagainya.
Lalu Matteo Ricci itu fasih bahasa Mandarin. Nah, akhirnya Matteo Ricci diterima oleh abad 14 itu oleh kaisar namanya Kaisar Huangti. Kaisar Huangti ini adalah satu kekaisaran yang korup, ya, banyak sekali korupsi dan lain sebagainya. Kenapa Matteo Ricci bisa diterima? Dan akhirnya Katolik Jesuit tumbuh subur di uh, China sebelum zamannya Hudson Taylor. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena Matteo Ricci datang ke China dengan teknologi tepat guna. Ya. Dengan teknologi ini yang keempat ini, teknologi tepat guna. Bagaimana mengajarkan orang China dengan chemical, bagaimana mengajarkan China dengan bubuk mesiu dan juga uh, perbintangan dan juga jam. Ya, saudara, itulah yang membuat Matteo Ricci diterima oleh negara Cina. Ya, pada waktu itu dan China mengalami transformasi. Apa yang terjadi dengan Matteo Ricci? Pemerintah China akhirnya mengganti nama Matteo Ricci dengan sebutan 5 tahun. Kalau teman-teman pernah pergi ke Beijing, ke Tiananmen Square, di sana ada sebuah statu, ya, penghargaan dari Kaisar Huangti kepada Matteo Ricci atau 5 tahun. Nah, inilah yang disebut dengan shalom. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan sahabat-sahabat kita dari negara asing, sampaikan kepada mereka, Sir, we need teknologi. Kami perlu teknologi. Ada banyak kekayaan alam di Indonesia. Tapi bagaimana teknologi itu? Bagaimana mengembangkannya? Bagaimana minyak kelapa menjadi jenis yang nomor 1? Sehingga bisa dikonsumsi oleh rakyat kita. Sehingga tidak perlu lagi terpaku kepada sawit. Sehingga kelapa-kelapa yang ada di Papua, di daerah-daerah pantai Indonesia Timur, sungguh-sungguh nanti bermanfaat luar biasa. Dan itu perlu teknologi. Nah, itu maksudnya Bu Eli yang disebut dengan wadah pemersatu itu. Mohon maaf, kita bukan sekedar IO, event organizer. Mohon maaf ya. Kita mengadakan ini, no. Kita harus menjadi sesuatu yang bernilai berguna, ya, bagi kerajaan surga, bagi sesama kita. Nah, itu yang dimaksud. Saya teringat tadi tentang Matteo Ricci. Jadi saya perlu sampaikan, ini kesaksian hidup. Anda boleh searching di internet siapa Matteo Ricci dari Jesuit dan siapa namanya mengganti 5 tahun. Nah, itu yang dibawa. Kalau ini bisa terjadi, ya, maka kita bersama dengan misionaris atau teman-teman yang punya kerinduan transformasi dari negara luar, itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi negara kita. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak untuk tambahan ya penjelasan mengenai bagaimana ini bisa jadi bertindak atau berperan sebagai pemersatu ini. Ya, kita terus belajar dan kita terus mencoba dan kita terus berupaya melakukannya, Pak. Jadi kami pun berharap ya dengan kita pada malam hari ini dengar firman Tuhan, tapi juga kemudian kita ada singgung mengenai bagaimana kurang lebih ya apa yang kita sudah mulai dari LOT ini. Jadi menyambung lagi tadi saya sampaikan kami pun ya membutuhkan di sini karena ini adalah daerah misi juga ya di Papua ini. Merindukan teman-teman dari luar Papua untuk bersama-sama melakukan apa? Saya sendiri baru ada 2 tahun di sini Pak. Sebelumnya tinggal sama hampir 30 tahun di Jakarta ya untuk kegerakan doa dan pelayanan-pelayanan lainnya. Tetapi ketika Tuhan taruh ya untuk satu beban untuk kita fokus ya, fokus kepada pekerjaan Tuhan dan kami sangat terpanggil untuk melakukannya bersama-sama dengan hambanya Pak Lipius di Papua ini. Ini tahun keduanya kami ada di sini dan di sini kami mulai melihat bagaimana kita tadi ya
untuk bawa shalom ini Pak ke tengah bangsa kita ya. Jadi kita mulai tadi dengan 5 hal, 5 jari tadi ya, 5 poin yang Bapak sampaikan. Kita mulai untuk membangun jaringannya, covenant-nya ya. Dan kita mulai juga cari fokus kita kepada masing-masing dari 7 gunung itu. Dan tentu tadi ya ada yang kelima itu setia terus ya untuk melakukan ini. Jadi memang untuk hal kegerakan kebersamaan di dalam covenant, membangun covenant atau jaringan ini baru kita mulai lewat LOT ini. Walaupun mungkin seperti Pak Lipius tentunya sudah tanpa kayak istilah mau melakukan jejaring secara sengaja, tetapi berjejaring itu sudah menjadi semacam budaya juga dalam hal misi tentunya ya yang dilakukan oleh hambanya dan mungkin juga Bapak Ibu yang lain yang ada di ruangan Zoom ini. Nah, sekali lagi kami juga sangat berharap sekali Pak, sekiranya apa yang Bapak sudah bangun ya, tentu Bapak udah punya tadi teknologinya ya, untuk hal misalnya bidang pendidikan dan bidang misi yang Bapak sudah kerjakan di daerah-daerah lain. Kami rindu sekali hal itu terjadi atau Bapak bisa membangun sesuatu atau nanti kita bisa lanjutkan pembicaraan kita mengenai apa yang kita bisa buat bersama di sini. Oke, siap. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi kami salah satunya yang kami tadi karena singgung soal pendidikan ya. Karena di Papua pendidikan masih sangat perlu untuk juga didorong terus Pak ya. Dan apa yang kami lakukan secara langsung selain kami berdoa di sini adalah itu tadi dalam komunitas ini ya, yaitu kita mulai membuka rumah baca. Satu yang kami target kami Pak untuk rumah baca ini adalah supaya anak-anak bisa membaca dan menulis, ya kan? Lalu nanti dia bisa membaca Alkitab Pak. Bisa membaca Alkitab, jadi dia bisa mendengar suara Tuhan, walaupun dia masih SD begitu ya, tapi belum bisa membaca di situ Pak. Kalau di sini ya, itu yang menjadi kita lihat PR kita di sini di Papua. Dan kemudian kita membangun karakter building ya melalui sekolah informal ini ya. Dan lalu kita juga mengajari mereka untuk nanti ke depan boleh menjadi pendoa yang baik dan penginjil yang baik ya. Jadi walaupun mereka nanti profesinya apa, tetapi api doa dan api misi sudah mulai dikobarkan di dalam hati mereka sejak kecil. Jadi itu juga yang menjadi katakan identitas orang percaya, yaitu amanat agung Pak ya. Jadi Yeremia 9 ayat 7 berdoalah dan bekerjalah ya. Itu juga hal-hal yang secara kecil-kecilan ya kita mulai tularkan kepada anak-anak ini. Jadi dalam hal pendidikan tentunya kami sangat membutuhkan, apalagi Bapak sudah punya yayasan yang memang bergerak di situ, apa yang kita bisa lihat untuk Bapak juga bisa kerjakan di tanah Papua tentunya, ya lalu kemudian di bidang misinya juga, tadi ekonomi Pak ya, pemberdayaan ekonomi di koperasi dan sebagainya. Ya, jadi sangat menantikan atau sangat berharap atau kita sangat ya merindukan terjadinya satu sinergi, satu kerjasama ya, jejaring ya. Karena di sini Pak udah banyak yang mulai pengen menindaklanjuti ya pertemuan-pertemuan kita itu. Jadi mungkin salah satunya tentunya di bidang ekonomi dan pemberdayaan di bidang berbagai bidang yang ada ya, baik itu peternakan, pertanian ya dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Tony yang ingin saya tambahkan di sini ya. Mungkin di sini ada teman-teman atau ada Pak Lipius juga. Mungkin Pak Lipius bisa memberikan pandangannya atau komennya Pak Lipius. Boleh Pak, silakan Pak. Iya, Pak Tony, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini tahun berapa saya Putus-putus ya Pak. Oh, jaringan saya. Iya, tempatnya Pak. Halo. Ya, ya. Oh. Tapi sekarang bisa, sekarang bisa.
Oke. Selamat malam atau sore, Pak Tony. Shalom, Pak Ibnu Salam. Sulaiman. Ya, Ya, tadi berarti gangguan jaringan. Eh, saya di Tiranus tahun 90 sampai 93. hmm. Ya, salam hormat. Ya. Waktu itu Pak Tony tahun berapa ya? Waktu itu sudah ketemu kita diskusi, tapi saya lupa tahunnya. Ya, itu tahun 2000-an lah. Oke, oke. Ya, Iya. Eh, Kami apa namanya keluarga besar Tiranus dan alumni Tiranus sedang bahas untuk mulai masuk ke pelayanan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tony dan program yang sedang kita kembangkan di LOT. Atau ya, sudah dikerjakan juga dulu oleh Pak Iman Santoso dengan jaringannya. ya, Ya, setelah mereka bentuk panitia, dalam diskusi berkembang, saya lihat kasihan Tiranus. Tiranus terlalu tertutup, tidak benar. membuka diri, tidak Ya, berkembang seperti Salom tadi, bahwa Salom itu secara holistik di semua bidang. ya, Jadi dalam diskusi berapa kali, sebentar jam 9 saya ada 2 Zoom, Israel dan juga Tiranus juga. Jam 9 malam sebentar ini untuk panitia, membentuk panitia, persiapan panitia reuni akbar itu. ya, Saya membuka pikiran mereka secara ini, tapi mungkin Pak Tony, saya pikir perlu sampaikan materi seperti tadi, uh, lebih detail lagi kepada mereka. Ini kasihan teman-teman Tiranus, alumni Tiranus ada di seluruh pelosok Indonesia, potensinya ada, tapi tidak tahu bagaimana cara sebarkan Salom secara holistik, membangun network. Itu aduh sayang sekali, sangat sayang. Jadi hanya mereka ini bertengkar, berkelahi, menunjukkan apa intelektualnya di awan-awan, tidak mendarat. ya. Nah, saya harap Pak Tony dalam apa reuni akbar mungkin salah satu pembicara atau bagaimana supaya membongkar ini supaya eh, alumni Tiranus itu bersatu menjadi Salom di seluruh pelosok Indonesia di mana Amin. Tuhan utus atau Tuhan tempatkan. Seperti itu salah poin pertama. Eh, Poin kedua, LOT yang kita buat ini, network yang Tuhan taruh di setiap pemimpin gereja itu sudah mulai merosot. Sebenarnya networking itu menjawab doa Yesus, Yohanes 17 ayat Ya, 21. Itu arahnya ke situ. Dengan demikian, semua bergerak sesuai dengan talenta masing-masing di 7 gunung atau 7 bidang itu, supaya Salom itu hadirkan di mana-mana. Hasilnya ya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hasilnya jiwa-jiwa yang sudah dalam kandang Kristus, mereka dikuatkan, diperdayakan. Seperti itu. Tetapi perjalanan waktu ke pemimpin gereja di Indonesia ini sudah api awal tentang networking, api awal mewujudkan satu tubuh Kristus itu sudah mulai sedikit merosot dengan penyakit HIV tidak. Baru-baru ini Tuhan kirim apa namanya COVID, mulai ya, masing-masing menutup diri, terus perkembangan ekonomi dan politik membuat ego-ego sektoral dari semua pemimpin gereja menunjukkan doktrinnya lebih ini hebat daripada ini. Dulu sudah mulai, tapi dalam perjalanan berapa tahun belakangan ini itu sudah mulai hilang. ya, Sudah mulai hilang. Saya harap gerakan LOT yang kecil orang dari bukan pemimpin gereja tetapi pemimpin boleh katakan di bawah pemimpin gereja-gereja besar lah. Mereka sedang bergerak ini mungkin memberikan pencerahan kepada para pemimpin-pemimpin gereja besar ini. Saya harap sekali pemimpin-pemimpin gereja besar memiliki jumlah umat yang besar, rendah hati, duduk bersama, membangun network untuk pemberdayaan. Korban dari ego-ego sektoral para pemimpin gereja di 12 daerah kantong Kristen itu miskin.
Yang ekonomi berkembang dalam data yang bisa dipertanggungjawabkan sekarang ini sedang kita kembangkan itu daerah-daerah non-Kristen. Ya, Yang betul. daerah Kristen itu miskin rata-rata. Padahal contoh seperti tadi sudah sampaikan, Papua, Kalimantan, itu daerah-daerah Kristen itu subur, luar biasa. Benar. Tapi realitanya nggak seperti itu. Ini korban siapa? Ya korban dari kita lah yang pemimpinnya mengerti, yang merasakan shalom itu tidak disebarkan secara komplit. Ya karena mungkin ya kembali tadi semua pelayan harus kembali fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus dan lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi ini. Dan hadirkan shalom seperti Yesus hadirkan shalom Amin. dimanapun, kapanpun. Ya, seperti itu. Dan saya lihat Pak Tony berapa kali disampaikan di beberapa materi waktu itu. Dua kali kita ketemu di Bandung waktu pelantikan penginjil kita kirim ke Singapura itu. Dan dia sudah almarhum. Ya, seperti itu. Dan saya lihat berkembang. Seperti itu. Dan ini harus bernetwork atau berjejaring bersama-sama. Pelayanan di 12 daerah mutiara atau daerah Kristen semuanya dibutuhkan. Papua sangat butuh. Di Ambon sangat butuh. NTT sangat butuh. Kalimantan sangat butuh. Mentawai sangat butuh. Aduh, luar biasa. Amin. Tapi ya seperti inilah dia. Oleh karena itu saya pikir memang sekarang gerakan doa yang sedang kita mau kembangkan ini sudah lebih baik mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara apa? Kalau mau mendengar suara Tuhan tadi Pak sudah sampaikan. Ya baca Alkitab, belajar Alkitab, baru Tuhan baru dengar suara Tuhan. Seperti itu. Jadi harus ada gerakan untuk baca Alkitab. Seperti tadi anak-anak di Papua kebanyakan juga belum bisa baca sehingga diajarkan untuk anak-anak bisa baca. Beberapa mulai baca Alkitab, senang sekali. Seperti itu. Mulai dikembangkan seperti itu. Dan itu bukan objek-objek pelaku salom, tetapi itu menjadi objek untuk memperlengkapi. Begitu. Artinya bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Itu. Kita ada dalam fokus Kristus, bagaimana kita memberkati mereka. Itulah shalom itu. Bukan kita harus semua yang saya sampaikan, kalau itu efeknya atau dampaknya saya. Ini yang bahaya sekali. Seperti itu. Jadi orang-orang potensial seperti Pak Tony dan beberapa teman-teman lain yang saya lihat dengan jiwa-jiwa muda ini. Tony punya teman-teman itu banyak sekali. Itu sebabnya Amin. di LOT Pak Tony harus aktif di situ. Karena kalau Pak Tony tidak masuk dalam kembangkan networking seperti ini, ya Tuhan kasih berkat shalom yang diajarkan di 7 gunung dan lain-lain, itu bergerak hanya di tempat. Tapi kalau masuk dalam shalom ini networkingnya luas dia. Amin. Kita bangun baru untuk ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi puji Tuhan luar biasa. Tuhan berkati. Tony, nanti kalau ini kita ketemu di Bandung atau di Jakarta. Saya Oke. Thank you. sebenarnya hari ini ada pekerjaan besar tetapi tidak jadi. Sedang masih komunikasi. Akhirnya saya batalkan semua pesawat dengan helikopter dan lain-lain. Kerja terus sampai tak barusan ini.